kalian dari kelas 12. Satu kelas semua. Iya. Berarti kalian sudah saling kenal. Iya. Mungkin Nana majuan sedikit. Oh, iya. Oke, biar kita lebih dekat ya. Berarti kalian sudah saling kenal. Sudah kenal sama ibu? Belum. Masa belum pernah tahu namanya? Cuma sekedar tahu kalau ibu tuh guru BK, kalau namanya belum tahu. Oh, cuma tahu kalau ada guru BK cewek gitu ya, belum tahu namanya siapa. Oke, jadi gini ya, karena juga ibu kebetulan baru bertemu sama kalian dan juga ibu itu belum pernah berinteraksi sama kalian ya. Ibu cuma pernah lihat kalian dan juga belum tentu ibu belum kenal sama kalian. Jadi kita itu untuk memulai interaksi kan harus kenal dulu kan. Jadi kita perkenalan, kalian perkenalan dulu sama ibu, nanti ibu perkenalan sama kalian. Oke? Silakan mau dari siapa dulu perkenalannya? Dari Enis. Oh, ini Enis namanya. Iya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Enis Kristina, ibu biasa dipanggil Enis. Enis, silakan. Perkenalkan, nama saya Aska Nawel, bisa dipanggil Aska. Aska. Iya. Kalau saya Usaitul Nasani, ibu biasa dipanggil Ana. Ana. Kamu? Perkenalkan, nama saya Vina Sisi. Kenapa? Grogi, ibu. Grogi. Oke, santai-santai. Kita di sini hebat-hebat. Vina. Oke, berarti coba ibu pastikan lagi ya. Ini Nak Enis, ini Naska kan, ini Nak Ana ya, Iya. ini Vina. Iya. Oke, perkenalkan ya. Sekarang nama ibu itu Nada Tumariso. Kalian bisa panggil ibu Naili. Terserah enaknya kalian, ibu Nana, ibu siapa ya. Yang penting nggak nyeleweng dari Nada Tumariso. Iya, ibu. Oke, ini kenapa ya? Sepertinya ada sesuatu yang lucu terjadi. Ibu tadi ini terlalu tremor, jadi kita tuh Sama boleh dapat Iya, ya. semangat sekali. Oke. Karena kita sudah perkenalan, alangkah baiknya kita untuk mengawali kegiatan kita, memulai sesi pada kali itu, kita mulai dengan bacaan doa dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita tentukan dulu waktu yang ingin kita laksanakan. Setelah ini kalian kan tidak ada jam lagi ya? Iya. Ada yang mempunyai jam les? Gak ada. Ada ya, berarti free ya? Iya. Oke, karena kalian free, ibu ingin menawarkan waktu pada kalian itu 45 menit. Apakah kalian setuju atau ingin ada yang dirubah? Kurangnya atau ditambah? Setuju ya, 45 menit. Berarti sesi kita akan kita laksanakan maksimal itu 45 menit. Sebelumnya kalian pernah masuk ke ruang konseling ini enggak? Belum pernah, Ibu. Berarti ini kesan pertama kalian ya? Sekarang ibu pengen tahu gimana sih kesan kalian masuk ke ruang BK ini? Aduh, ternyata nggak selalu menyenangkan. Jangan bisa menyenangkan. Oh, ada yang bilang nggak menyenangkan, ada yang bilang serem. Mbak Ska kenapa? Iya, serem banget. Kenapa Mbak Ska serem? Dari apa? Sunyi banget Ibu. Sunyi, oke. Karena ini BK, jadi ruangannya itu memang harus nyaman mungkin untuk kalian agar kalian nanti bisa nyaman di sini ya juga sama ibu. Oke, karena kalian pertama kali, kalian udah pernah tahu apa itu konseling? Belum. Oke, jadi konseling ini, bimbingan konseling ini yaitu proses mencari jalan keluar dari masalah yang kalian ada. Jadi di sini kita nanti akan sama-sama mencari jalan keluar, yang artinya bantuan yang diberikan oleh konselor yaitu ibu kepada kalian sebagai konseli, yang artinya itu klien istilahnya. Oke, paham ya? Nah, selain itu kalian pernah dengar asas-asas? Belum. Jadi dalam sesi konseling ini ada beberapa asas atau aturan yang harus kita laksanakan. Ya, yang pertama itu ada beberapa asas sebenarnya, tapi di sini ibu akan menjelaskan 3 saja agar waktunya tidak terlalu lama. Oke. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi dalam sesi konseling ini, apapun yang terjadi di ruangan ini, kalian tidak boleh mengeksplornya keluar. Kalian tidak boleh bercerita ataupun membawa apa yang terjadi di dalam ruangan ini. Baik itu masalah dari teman kalian ataupun solusi dari masalah itu tersebut. Pokoknya yang terjadi di sini kita
bahas di sini, jangan dibawa keluar. Nanti kalau kita mau bahas lagi, kita kembali ke sini. Oke? Dan yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yang mana kalian datang ke sini ke ruang BK bertemu ibu itu atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Kan ibu mau nanya, kalian datang ke sini ini atas suruhan dari orang lain atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Berarti murni ya dari keinginan. Iya. Oke, selanjutnya itu asas keterbukaan. Kalian bercerita, silahkan eksplor masalah kalian, silahkan bercerita apapun yang kalian rasakan itu tanpa ada apa yang disembunyikan. Kalian silahkan terbuka pada ibu, ceritakan apa yang kalian rasakan tanpa kalian ada yang disembunyikan. Paham ya? Oke. Kembali ke asas pertama, karena di sini ada asas kerahasiaan. Alangkah baiknya kalau kita ikrar janji terlebih dahulu, agar kita itu nggak tahu kan apa yang terjadi setelah ini. Jadi untuk berjaga-jaga kita ikrar janji. Oke? Iya. Oke, jadi silakan seperti ini, ibu minta. Ana, silakan. Oke, ibu akan mengucapkan kalimat. Silakan kalian ulangi ya yang ibu ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji. Saya berjanji. Oke, ulang. Saya berjanji. Saya berjanji Akan menjaga rahasia. akan menjaga rahasia Pada sesi konseling kali ini. pada sesi konseling hari ini. Oke, karena kalian sudah berjanji, jadi ibu mohon pada kalian agar kalian itu tidak tidak menghilangkan rasa percaya dari teman kalian. Kalian sudah diamanatkan untuk menjaga rahasia ataupun kepercayaan dari teman kalian, baik itu kalian ataupun ibu ya. Jadi minta kalian menjaga rahasia yang terjadi di sini. Oke? Iya ibu. Nah, kita kan ini udah jam terakhir ya. Istilahnya kalian udah capek gitu ya. Kita sedikit dulu kalian, soalnya ibu juga pengen yang semangat gitu. Gak mungkin kan kita sesi konseling itu lesu, capek gitu ya. Ada yang mau rekomendasiin nggak? Saya. Oke, Mbak Aska. Ya. Silakan contohkan. Saya punya tepuk, yaitu tepuk wow. Wow, oke. Begini. Tepuk wow. Ya. Bentar dulu. Grogi. Gak usah ya, kita gak usah grogi ya. Kita bangun hubungan yang fun-fun aja. Tepuk wow. Kasih we. Kasih kasih we. Kenapa Mbak? Oke, mungkin ini apa ya? Karena kalian sudah sekelas, mungkin kalau satunya ngomong mas ketawa gitu. Iya, Ibu. Tapi, Ibu aja mungkin begini ya. ini ya, ibu juga pernah sebenarnya tahu tepuk wow itu. Mungkin langsung ibu yang nyontohin. Iya, Ibu aja. Kalian pernah tahu nggak tepuk wow itu? Saya tahu. Oh, cuma bahas kan. Kalian lihat ya, jadi tepuk wow itu gini. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Gitu ya. Ya. Yang itu ya Mas Kak ya. Ya. Kita mulai. 1 2 3. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, semua. Jadi karena kita sudah sedikit, apakah kalian sudah semangat? Oke, kalian sudah siap untuk memasuki sesi konseling? Siap. Jadi marilah kita mulai sesi konseling pada kali ini itu dengan semangat, dengan oke dan juga dengan keren. Oke? Jadi tujuan di sini, tujuan dari sesi konseling ini yaitu agar kalian bisa menemukan jalan keluar dari yang kalian alami. Gitu. Jadi masalah yang kalian alami itu, ibu harap dalam sesi konseling ini kalian bisa menemukan jalan keluarnya dan masalah tersebut bisa diselesaikan. Oke? Nah, sekarang silahkan kalian bercerita kepada ibu apa yang kalian alami dan juga nanti kita sama-sama mencari jalan keluarnya. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke.
Mau mulai dari siapa dulu nih? Dari Vina aja. Oke, Mbak Vina silahkan. Masalahnya diceritakan siapa? Mbak Azizi. Mbak Azizi. Mau dipanggil Vina Mbak Azizi? Oke, Mbak Vina aja ya. Iya. Sesuai nama akrabnya aja. Oke, silahkan Mbak Vina. Jadi permasalahan saya itu gini Bu, saya malu kalau ngomong di depan kelas itu. Kayak gak bisa ibu-ibu gitu tremor kalau ngomong di depan teman-teman gitu. Tapi kalau cuman udah kenal itu bisa. Oh, kalau udah akrab gitu Iya. ya. Jadi Mbak Vina ini istilahnya introvert gak? Sedikit introvert. Oh, jadi kalau misal ke orang anaknya Sering dibuat-buatan ya Ibu. Oh, jadi kalau misal ke orang-orang yang belum akrab gitu ya istilahnya itu Orang Mbak asing. Vina malu ya. Iya. Pelit kadang. Pelit gak boleh ya. Introvert boleh tapi gak boleh ya. Iya Ibu. Oke, ini siapa tadi? Mbak Ana ya. Oke, silahkan Mbak Ana. Kalau misalnya saya itu ibu, saya itu orangnya gak enakan Bu. Di antara teman-teman saya itu ada yang mau minjem laptop gitu. Padahal waktu itu saya juga butuh laptopnya. Berhubung saya tuh gak enak yang nggak ngasih gitu, takut dibilang ini, takut dibilang itu gitu. Jadi tetap saya kasih pinjam meskipun saya juga butuh gitu. Jadi itu nggak bisa nolak gitu Ibu. Jadi istilahnya Mbak Ana ini ya sulit untuk bilang tidak gitu Iya. ya. Oke, Ibu paham. Silahkan Mbak Aska. Kalau saya itu habis putus cinta Ibu. Aduh, oke. Terus? Galau santai. Oh, galau. Galau. Aska galau santai ya. Iya, saya galau banget Bu, sampai saya itu tidak memikirkan tentang pendidikan saya. Saya di kelas itu suka melamun Bu, malah tidur juga. Oh, akut ya? Iya. Oke. Tapi putusnya itu bukan gara-gara beda agama kan? Bukan gara-gara mau kan? Oh, beda keyakinan tapi bukan agama. Iya. Oke. Jadi itu mungkin nanti bisa ya, masih mungkin ya bisa dicari jalan keluarnya ya kalau memang bukan dari agama. Kalau dari agama pun bisa sepertinya tapi harus pindah. Iya. Gitu. Tapi saya pesannya itu ke Mbak Aska, jangan terlalu stres ya, nanti takut jadi sumala. Ya? Oke. Ini Mbak siapa? Mbak Enis ya tadi ya? Oke, silakan Mbak Enis ceritanya. Jadi gini Bu, permasalahan saya itu sering dibanding-bandingkan gitu loh Ibu, dalam keluarga saya dibanding-bandingkan sama kakak kepala saya Ibu. Kedua orang tua saya itu sering kayak membanding-bandingkan diri saya, kayak kan kakak saya ini mampu di bidang akademiknya Ibu, sedangkan saya lebih ke bidang seni. Jadi orang tua saya itu menganggap kayak gak ada guna gitu meskipun di bidang seni, karena orang tua saya itu beranggapan lebih mementingkan di bidang akademik Ibu. Oke, jadi istilahnya Mbak Enis itu kalau ukurnya sukses atau bangga dari orang tuanya itu kakaknya ya. Oke. Sekarang kan kalian udah bercerita ya masalahnya mulai dari Mbak Vina, Mbak Ana, Mbak Aska sama Mbak Enis itu beragam sekali dan tentunya kita harus bahasnya satu-satu ya. Sekarang kita sepakati ini kita mungkin bisa mulai dari masalah yang paling urgent dari kalian. Kita sepakati ini mau masalahnya siapa dulu yang kita Oh, dari Mbak Enis ya. Oke, kita bahas dari masalahnya Mbak Enis. Mungkin silahkan Mbak Enis ceritakan lebih lanjut lebih dalam itu tentang masalah yang Mbak Enis alami. Jadi gini Bu, kakak saya itu kan memang pintar ya di bidang akademiknya, dan orang tua saya itu selalu membangga-banggakan kakak saya ketimbang saya, soalnya saya tuh lebih suka dan lebih memprioritaskan di bidang seni Bu, dan saya memang
brief therapy. Oke, jadi dalam pendekatan ini ada teknik yang namanya miracle question atau pertanyaan ajaib. Jadi sekarang ibu mau nanya terlebih dahulu ke Mbak Enis. Kira-kira mungkin nggak orang tuanya Mbak Enis itu merasa bangga sama Mbak Enis suatu saat nanti jika Mbak Enis itu tetap di seni? Saya kurang tahu ibu, karena orang tua saya itu selalu membanggakan kakak saya yang ada di bidang akademik, sedangkan saya di bidang seni. Oke, jadi Mbak Enis rasa mungkin orang tuanya Mbak Enis itu cuma bangga sama akademiknya aja ya. Jadi kita sekarang coba kita berandai-andai, kita berangan-angan ya Mbak Enis ya. Jika suatu waktu ada waktu ajaib, mungkin entah itu 1 bulan atau 2 bulan ke depan, ada kalanya orang tua Mbak Enis itu tiba-tiba suka dan mendukung sama hobinya Mbak Enis, sama seni yang Mbak Enis sukai. Apa yang akan Mbak Enis rasakan pada waktu itu? Yang akan saya rasakan pada waktu itu saya senang sekali ibu, karena orang tua saya sudah bisa menerima saya dengan hobi saya yang ada di bidang seni ini. Oke, jadi jika suatu saat orang tuanya Mbak Enis itu sudah menerima Mbak Enis senang ya? Ya dong ibu. Oke, jika mereka sudah mendukung hobinya Mbak Enis, kira-kira kan Mbak Enis ngerasa senang nih. Nah, untuk menciptakan rasa senang itu dengan istilahnya dengan mereka mendukung, itu kira-kira apa sih yang harus Mbak Enis lakukan? Mungkin saya bisa mengikuti event kayak misal di sekolah tuh kan kadang mengadakan event-event kayak seni lukis gitu ibu. Mungkin saya bisa mengikuti itu tidak hanya di sekolah, mungkin di luar sekolah saya bisa dengan cara saya membuktikan bahwa saya bisa dan saya juara di bidang seni ini. Mungkin itu yang akan saya lakukan ibu, dengan cara membuktikan kalau saya bisa sama dengan kakak saya meskipun saya tidak di bidang akademik. Sekarang Ibu boleh gak nanya ke teman-temannya Mbak Enis untuk memberikan masukan terkait pertanyaan Ibu tadi? Boleh ibu. Boleh ya. Mau nanya ke Mbak Askar dulu nih. Kira-kira apa yang harus Mbak Enis lakukan untuk membuat orang tua Mbak Enis itu ngerasa bangga sama Mbak Enis? Mungkin ya orang tua Mbak Enis. Mungkin Mbak Enis bisa juga dengan mempelajari bidang akademik ya, bukan cuma bidang seni tapi juga bisa mempelajari sedikit demi sedikit bidang akademik. Dia bisa ayah dan mamanya Mbak Enis itu juga percaya kalau Mbak Enis bukan unggul dalam bidang seni saja. Oke, sudah ya. Dari Mbak Ana silakan. Kalau pendapat saya itu nggak jauh beda dari Askar. Mungkin dari situ jangan selalu memfokuskan di bidang seni, atau baiknya juga bidang seni dan bidang pendidikan itu alangkah baiknya itu berjalan dengan seiringan. Biar Enis itu bukan cuma bisa di bidang seni, tetapi di bidang pendidikan juga bisa. Mungkin dari perubahan tersebut orang tua Mbak Enis juga bisa merubah sikapnya agar tidak membanding-bandingkan antara Mbak Enis dengan kakaknya. Sudah bisa dipahami ya? Sudah ya Mbak Ana, silakan Mbak Bina. Oke, jadi sama-sama ini ya harus seiringan ya antara akademik sama seni. Oke. Kan Mbak Enis sudah dengar ya tadi dari beberapa jawaban dari teman-temannya Mbak Enis. Sekarang coba kita bayangkan jika suatu saat nanti Mbak Enis itu bisa di bidang seni sama bidang akademik. Kira-kira apa tanggapan dari orang tua Mbak Enis? Mungkin mereka bisa membuang pikiran mereka dari yang awalnya sering membanding-bandingkan saya dengan kakak saya, jadi tidak membanding-bandingkan lagi, karena mereka sudah berpikiran
Ibu mau nanya, jika Mbak Eni sudah senang, sudah berdamai ya dengan orang tuanya, kira-kira apa yang akan Mbak Eni lakukan pada orang tuanya, atau mungkin ada yang ingin Mbak Eni ucapkan kepada orang tuanya atau kepada kakaknya? Mungkin kepada baik dari orang tua maupun kakak, saya mengucapkan terima kasih ya. Mungkin dari permasalahan mungkin dari adanya permasalahan ini saya bisa berubah dari yang awalnya saya cuma fokus di bidang seni, saya membelakangkan bidang akademik saya, dan akhirnya saya bisa berubah itu dengan cara saya berjalan beriringan antara bidang seni dan bidang akademik itu. Oke, jadi kira-kira nanti Mbak Eni akan rukun nggak ya sama kakaknya kalau suatu saat itu datang? Ya, saya pastikan saya akan rukun dan meminta maaf pada kakak karena sudah sering kayak merasa insecure gitu, dan saya tuh sering tengkar gitu sama kakak. Oke, jadi dari cerita Mbak Enis tadi, Ibu dapat simpulkan bahwa seandainya Mbak Enis ini bisa melewati waktu ajaib yang Ibu maksudkan tadi, atau masalah ini teratasi, mungkin ada beberapa hal yang akan Mbak Enis rasakan tentunya. Yang pertama itu mungkin Mbak Enis itu bisa berdamai dengan keluarganya, terutama dengan ayah dan ibunya. Yang kedua itu Mbak Enis bisa kembali rukun dengan kakaknya, bisa menjadi kakak beradik yang benar-benar mempunyai ikatan yang harmoni gitu ya. Dan juga mungkin nanti jika kalian sudah gak ada masalah lagi, mungkin keluarganya Mbak Enis, kakaknya, ayah sama ibunya itu mungkin bisa ada family time, yang artinya kalian tuh bisa curhat-curhat bareng, bisa cerita-cerita bareng. Jadi aku kembali ya. Betul, nanti kalian tuh akan bahagia gitu ya. Jadi apa yang Mbak Enis dapatkan dari pembahasan kita tadi? Saya rasa memang betul saya harus sama-sama mengiringi antara bidang akademik dan bidang seni Ibu. Saya harus menyeimbangkan keduanya tanpa harus mengebelakangkan di antara salah satunya. Oke, jadi Ibu harap Mbak Enis itu menyadari satu hal, yang artinya mereka begitu karena mereka ingin yang terbaik untuk Mbak Enis. Ya, mereka itu pengen Mbak Enis tidak hanya bisa di sini, tapi juga bisa di akademik. Oke, tapi Ibu di sini tidak melarang Mbak Enis untuk seni, tidak. Terus kembangkan bakatnya Mbak Enis, seninya Mbak Enis silahkan diasah lagi, silahkan bakatnya itu diolah lagi silahkan, tapi mungkin dengan Mbak Enis itu juga bisa di akademik, mungkin itu juga bisa menambah nilai plus untuk Mbak Enis ke orang tuanya Mbak Enis itu ya. Oke, jadi karena kita sudah sampai ya 45 menit sepertinya ya, kita sudah sampai 45 menit dan sesi kita kali ini kita sampai di sini dulu. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu sekarang mau nanya, Ibu mau minta kesimpulan dari kalian. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, ya. Nama siapa? Oh, manggil Mbak Enis ya. Oke. Silahkan Mbak Enis. Ini yang punya masalah harusnya bisa ya memberikan kesimpulan. Oke, silahkan Mbak Enis. Oke, saya dapat menyimpulkan Ibu dari permasalahan saya sendiri bahwasanya kita memang harus menyeimbangkan antara bidang seni dan bidang akademik tanpa harus mengebelakangkan salah satunya, karena keduanya ini sama-sama penting. Oke, bagus. Jadi kesimpulannya yaitu keluarga kalian, ayah dan ibu kalian itu tidak mungkin ingin menjerumuskan kalian ke jurang. Mereka ingin kalian itu jadi anak yang sukses, jadi anak yang berguna kelak untuk entah itu untuk bangsa dan negara. Mereka ingin kalian memiliki pendidikan yang bagus tentunya. Oke, jadi karena sesi sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia ya datang ke sini. Dan
bisa didiskusikan di WAG. Bisa nanti ya di WAG kan sudah masuk semua ya? Iya, sudah. Oke. Jadi Ibu ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan atau ada hal-hal yang